wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang kajian stilistika pada cerpen yang berjudul Jalan Gelap Langit Terang karya Abdul Wajid. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu teori stilistika. Stilistika atau ilmu gaya bahasa merupakan cabang ilmu linguistik yang memfokuskan diri pada analisis gaya bahasa. Kajian mengenai gaya bahasa dapat mencakup gaya bahasa lisan, tetapi stilistika cenderung melakukan kajian bahasa tulis termasuk gaya sastra. Pada novel Jalan Gelap Langit Terang ini ditemukan 9 gaya bahasa. Yang pertama yaitu litotes. Litotes adalah sebuah gaya bahasa yang pengungkapannya menyatakan sesuatu yang positif tetapi dengan bentuk bertentangan atau negatif. Contoh kalimat litotes pada novel ini yaitu, "Tapi, apakah kau sempurna bagiku? Maka aku justru merasa sebagai anak kecil terus-menerus." Kalimat ini sebenarnya ingin menjelaskan suatu ketidakberdayaan mencintai orang, tetapi merasa tidak pantas. Itu personifikasi. Personifikasi adalah majas yang mengibaratkan sifat manusia ke dalam benda-benda atau makhluk di luar manusia. Artinya, membuat seolah-olah benda mati seakan memiliki sifat bernyawa atau hidup. Contoh kalimat personifikasi pada novel ini yaitu, "Melukis cahaya cintamu mestilah dari semua arah mata angin." Kalimat ini mengandung majas personifikasi karena membandingkan sesuatu yang bukan makhluk hidup. Yang ketiga itu metafora. Metafora adalah majas kiasan yang pemakaian kata-katanya bukan arti yang sebenarnya, melainkan sebagai lukisan yang berdasarkan persamaan atau perbandingan. Contoh kalimat metafora pada novel ini yaitu, "Tetapi di saat Mas Jati menjadi cahaya di kegelapan, hidup Hayati dengan majaknya memilih kejelasan dari percintaan ini. Justru Hayati tak mampu lagi melukis wajah Mas Jati di dalam angan, perasaan, dan pemikirannya." Kalimat ini menunjukkan majas metafora karena Mas Jati dibandingkan dengan cahaya. 4. Repetisi. Repetisi adalah gaya bahasa yang mengandung perulangan berkali-kali sebuah kata atau kelompok kata yang sama. Contoh kalimat repetisi pada novel ini yaitu, "Dunia yang sepi ini, dunia yang membosankan, dunia yang memenjara, barangkali inilah saatnya." Kalimat ini menunjukkan majas repetisi karena adanya perulangan diksi dalam yang diulang sebanyak 4 kali. 5. Hiperbola. Hiperbola adalah gaya bahasa yang melebih-lebihkan. Hiperbola bermaksud memberikan penekanan pada situasi untuk memperhebat, meningkatkan pengaruh dan kesannya. Contoh hiperbola pada novel ini yaitu, "Mungkin sebab aku kecewa, bahkan aku telah menikah dengan seorang duda, seorang yang dulu kubanggakan, dan berharap ia jadi pangeran yang akan membawaku meninggalkan neraka rumah tangga ibuku." Kalimat tersebut menggunakan gaya bahasa hiperbola pada kata neraka, karena pengarang menggambarkan kehidupan yang sangat menyeramkan, walau dia sendiri pun belum pernah melihat neraka tersebut. 6. Paradoks. Menurut KBBI, merupakan gaya bahasa pernyataan yang diartikan bertentangan dengan sesuatu, tetapi mengandung satu kebenaran. Contoh kalimat paradoks pada novel ini yaitu, "Mengapa jalan gelap padahal langit terang? Mengapa cahaya itu merabunkan mataku? Mengapa?" Dua kalimat itu menyimpulkan adanya pertentangan keadaan aslinya, sebab langit yang terang akan membawa bumi juga terang, seperti yang digambarkan dalam kalimat ini. Jalan pasti akan terang, akan tetapi pada kalimat itu terdapat pertentangan keadaan yang sebenarnya. Cahaya juga merupakan sinar yang menyinari atau membuat terang, tetapi malah merabunkan atau menggelapkan pandangan. Itu membuktikan bahwa kedua kalimat tersebut adalah gaya bahasa paradoks. 7. Antitesis. Antitesis merupakan gaya bahasa yang memadukan dua kata yang saling bertentangan. Contoh kalimat antitesis yaitu, "Ibunya menjadi-jadi kawin cerai semenjak perceraiannya dengan bapaknya. Ibunya berpindah dari satu rumah ke rumah lain mengikuti suaminya." Kutipan ini terdapat kata kawin cerai yang menyatakan gaya bahasa antitesis. 8. Retorika.
Retorika adalah gaya bahasa yang merupakan sebuah kalimat pertanyaan atau penegasan, tetapi tidak membutuhkan suatu jawaban. Contoh kalimat retorika pada novel ini yaitu, sampai kapan aku mencintai? Denganmu aku serasa punya kawan, punya bapak, punya segalanya, tapi aku takut dosa. Kalimat ini masuk ke dalam gaya bahasa retorika, karena retorika merupakan gaya bahasa penegasan tanpa meminta jawaban. 9. Simbolik. Simbolik merupakan gaya bahasa perbandingan, maksudnya membandingkan sesuatu peristiwa atau hal dengan simbol lain, seperti suatu benda, hewan, ataupun simbol yang lainnya. Contoh kalimat simbolik pada novel ini yaitu, tapi cinta memang sempurna, cinta tak pernah koma, cinta selalu penuh, dan titik. Kalimat ini menunjukkan majas simbolik karena koma, penuh, dan titik merupakan sebuah simbol seperti halnya kalimat yang tidak bertanda koma dan titik menyimbolkan cinta yang tidak pernah putus. Itulah video singkat dari saya tentang stilistika. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.